Part 1, nomor 1, masuk super user menggunakan terminal. Klik application, aksesoris, terus pilih terminal. Di sini ketik password. Nah, ini sudah masuk April Yoza. Lalu perintah nomor 2 dan 3 itu disuruh membuat 2 buah user dengan nama dan NRP. Lalu diberi password. Kita masuk ke terminal lagi. Lalu ketik sudo user add nama kita. Lalu enter. Akan diminta password dari user lama kita. Nah, sudah terbuat. Lalu buat satu user lagi dengan NRP. Sudo user add 52121144. Nah, sudah. Nomor 4, bagaimana cara untuk menyeting user NRP jadi user biasa dan user nama menjadi user sistem. Caranya tuh masih di terminal, ketik sudo user mod g sudo nrp 144, enter. Masukkan password. Nah, udah. User NRP sudah menjadi user biasa. Lalu user nama. Ketik sudo user mod. Oke. April Yoza. Nah, udah user nama sudah menjadi user sistem. Nomor kelima, bagaimana cara kita untuk login ke dalam user nama yang sudah menjadi user sistem. Kita ketik su terlebih dahulu, lalu masukkan password. Nah, ini baru kita masuk login. Nah, ini sudah terganti menjadi user system. Cara mengeceknya kita ketik who am I. Nah, ini kan sudah terganti user system benar April Yoza. Nah, ini juga menjelaskan yang bagian nomor 6. Bagaimana cara menampilkan user yang sedang digunakan untuk login. Dengan kita mengetikkan who am I tadi, lalu enter, akan muncul user yang sedang digunakan, April Yoza. Nomor 7, bagaimana cara untuk kembali login sebagai super user. Pertama-tama kita exit dulu. Nah, lalu kita ketik sudo spasi su. Enter. Nah, ini sudah kembali ke super user. Nomor 8 ini kita harus membuat file dengan tipe txt dan mengisinya dengan sejarah Windows dan Linux. Pertama-tama untuk membuat file kita ketik nano spasi nama file. Di sini sistem operasi .txt. Nah, sini kita tuliskan sejarahnya.
Lalu kita menyimpan dengan cara ketik Ctrl plus O. Klik Ctrl plus O. Di sini menyimpan namanya dengan sistem operasi 52.12.144, tekan enter. Nah, di sini sudah ada bukti bahwa sudah tertulis. Lalu kita buat lagi file dengan nama di sini kita isikan filenya tentang sejarah Linux dan Microsoft dan Windows. Setelah selesai mengisi file, kita sama seperti tadi menyimpannya dengan klik Ctrl plus O. Klik O. Ini diantar. Kita cek apakah sudah beneran masuk, sudah beneran terbuat. Nah, ini sudah. Nomor 9, bagaimana caranya untuk mencari lokasi dari file yang baru saja kita buat. Di sini kita ketik find /home iname, lalu nama file yang ingin dicari, nah di sini ada keterangan bahwa file yang bernama sistem operasi 52.12.144 itu ada di home di Apriliosa. Sudah. Nomor 10, bagaimana menampilkan isi dari file praktikum plus nrp. Kita ketik cat spasi nama file .txt. Nah, ini sudah muncul. Ini merupakan isi dari file praktikum tersebut. Nomor 11 ini kita disuruh membuat direktori dengan nama panggilan kita dan nama asisten kita. Untuk membuat direktori, kita ketik mkdir spasi nama direktori Yoza. Nah, lalu nama asisten kita Mbak Aristi. Udah. Lalu mengecek apakah sudah terbuat. Nah, kita cek di sini. Nah, ini sudah ada dan ini. Nomor 12 ini kita harus memindahkan file sistem operasi plus nrp ke direktori nama panggilan kita. Kita ketik sudo spasi mp spasi nama file spasi nama direktori. Akan diminta password. Nah, ini sudah terpindah. Untuk mengeceknya, kita lihat apakah sudah berpindah. Kita buka direktori Yoza. Nah, ini sudah terpindah. Nomor 13 ini kita disuruh untuk mengcopy file ke dalam direktori.
Caranya, ketik cp spasi nama file, terus spasi nama direktori Yoza. Nah, untuk mengecek apa sudah tersalin, kita ke home, masuk ke direktori Yoza. Nah, ini sudah tersalin. Nomor 14, kita harus mengcopy isi yang ada dalam file praktikum ke dalam file sistem operasi yang masih berada dalam satu direktori, yaitu Yoza. Pertama, kita ke folder Yoza, ketik cd spasi Yoza. Nah, ini udah masuk ke direktori Yoza. Lalu ketik cp spasi tripki spasi praktikum spasi sistem operasi. Ketik enter. Enter. Nomor 15, kita harus mengubah nama direktori Yoza menjadi praktikum sisop dengan cara ketik mv spasi Yoza spasi praktikum sisop. Nah, sudah, kita cek apakah sudah ganti namanya. Nah, ini sudah ganti menjadi praktikum sisop. Nomor 16 ini kita mengopi semua file dalam direktori praktikum sisop ke dalam direktori Mbak Ariesti. Caranya ketik cp r praktikum sisop spasi folder asisten. Sudah. Nomor 17 ini kita harus memindahkan direktori praktikum sisop ke dalam home. Caranya ketik sudo spasi mv spasi praktikum sisop spasi /home. Ini akan diminta passwordnya. Salah password. Nah, sudah. Untuk mengecek apakah sudah pindah, kita ke home. Nah, kita lihat di home sudah ada praktikum sisop. Nomor 18, bagaimana cara kita menghapus direktori praktikum sisop. Pertama-tama kita ke direktori home dulu. Ini, enter. Sudah, terus ketik sudo spasi rm -r praktikum sisop. Nah, ini sudah terhapus. Kita cek. Di sini sudah tidak ada lagi direktori yang bernama praktikum sisop. Nomor 19, cara untuk menampilkan seluruh file atau direktori yang berada dalam USR secara lengkap yang terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi. Caranya kita masuk dulu ke USR.
ketik cd spasi slash usr, lalu ketik ls spasi min l. Nah, ini sudah ada tanggalnya, jamnya, terus ukurannya. Nomor 20, caranya untuk menampilkan history perintah yang telah dilakukan. Tinggal ketik history di terminal. Bentar. Nah, ini kumpulan history yang telah dilakukan. Nomor 21, kita pindah ke direktori dev dan mendeteksi perangkat yang ada. Caranya kita masuk dulu ke direktori dev, cd spasi slash dev, ntar udah masuk ke dev, lalu kita ketik ls. Nah, ini udah ada perangkat-perangkatnya yang ada di dalam dev. Nomor 22, bagaimana cara kita unmount USB di terminal. Kita ketik sudoku, sudah masuk ke Aperdoza, terus ketik dv spasi minha. Nah, ini akan keluar alamat flashdisknya. Lalu kita ketik umount spasi slash dev slash nama lokasinya sdb1. Nah, ini sudah ter-unmount. Kita cek. Di sini sudah ada nama flashdisknya. Nomor 23 ini kita harus unmounting USB yang tadi kita sudah unmount. Terlebih dahulu kita buat folder di Apriloza tadi. Ketik mkdir spasi di home kan, terus yang di Apriloza, lalu buat folder namanya terserah mnt. Nah, udah, sekarang kita mount. Caranya sudo spasi mount spasi dev spasi, terus kan kita sudah tahu apa alamatnya flashdisknya tadi, sdb1, terus spasi, terus kita ke tempat yang mau kita mount yang tadi barusan kita buat. mnt sudah, passwordnya salah password. Nah, ini sudah termounting. Kita cek ya. Nah, ini di direktori mnt ini sudah ada file-file yang ada di flashdisk tadi. Nomor 24 ini kita harus menelusuri isinya USB yang tadi mnt itu dan mengakses salah satu filenya.
kita masuk ke direktori mnt dulu, cd spasi slash home spasi slash Aprilioza mnt. Sudah. Habis itu ketik ls. Nah, ini sudah ada isi dari USB tadi. Kita buka salah satunya, ketik cat spasi nama file, nah ini sudah muncul isinya. Nih. Nomor 25, menggunakan perintah untuk mencari kata root yang terdapat dalam seluruh file dengan jenis txt yang berada dalam direktori etc. Kita masuk ke direktori etc dulu, ketik cd spasi slash etc, enter, lalu ketik grep spasi min r root spasi slash etc, enter. Nah, ini sudah ada tampilan dari root. Nomor 26, cara mencari file yang tadi sudah dibuat. Ketik find spasi slash terus lokasi pencariannya. Di sini lokasi pencariannya di Aprilioza. Spasi min iname, terus nama dari file tersebut. Nah, ini di enter. Sini bisa dilihat ada filenya berada di direktori Baristi sama di Aprilioza. Nomor 27, kita membuka file dengan editor V dan editor Nano. Pertama kita buka file praktikum dengan editor V. Kita ketik V terus nama file. Jangan lupa memakai txt. Nah, ini tampilan dari editor V. Lalu membuka dengan editor Nano. Kita ketik Nano spasi nama file. Jangan lupa memakai txt. Ini tampilan dari editor Nano. Nomor 28 itu kita mengganti seluruh kata adalah dengan nama kita. Nah, kita buka dulu filenya. Nano praktikum 1.1.4.txt. Ini praktikum. Bentar, nah ini udah kita ketik, klik Ctrl plus backslash. Ini ada tulisan to replace, plus adalah, enter, replace with nama kita, Yoza all. Ini udah diganti, lalu kita simpan, Ctrl O, enter. Ini sudah tersimpan.
Kita lihat lagi, benar sudah terganti. Kita buka lagi filenya. Nah, ini masih tetap yoga, sudah terganti. Ini juga sudah. Nomor 29 itu kita harus memberikan atribut untuk file agar file tersebut hanya punya hak akses untuk user. Sedangkan group maupun other hanya bisa execution dan read saja tanpa hak akses untuk write. Di sini kita menggunakan octal mode. Jadi di sini kita ketik chmod spasi octal mode, lalu nama dari file tersebut. Sudah, ini sudah selesai. Nah, untuk membuktikannya bisa kita lihat di sini. Saat kita klik praktikum ini, nah akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini sudah teratribut bahwa hak aksesnya hanya untuk user. Nomor 30 ini kita mengubah hak kepemilikan untuk seluruh file yang dipunyai GPG menjadi user. Pertama-tama untuk user kita ketik own spasi usernya April user, terus nama filenya, nama file GPG. Nah, ini sudah. Selanjutnya untuk yang grup kita ketik grp spasi sama kayak tadi, tapi bedanya ini pakai grp, yang tadi on user, terus nama filenya. Sudah. Nomor 32, ini caranya untuk menampilkan info sistem komputer yang sedang digunakan. Kita tinggal ketik uname spasi min a, enter. Nah, ini akan muncul info dari sistem komputer yang sedang digunakan. Selanjutnya nomor 33, bagaimana kita menampilkan seluruh package yang sudah diinstal dalam sistem komputer. Kita klik dpkg spasi minus get minus selection kontak satu. Nah, ini terlihat bahwa banyak yang sudah terinstall, package yang sudah terinstall dalam sistem komputer. Nomor 34 ini bagaimana kita menampilkan daftar program yang sedang berjalan secara lengkap. Ini cukup kita ketik top lalu enter. Nah, di sini maka akan muncul daftar program yang sedang running secara lengkap. Di sini. Nah,
Selanjutnya nomor 35, kita menampilkan tanggal hari ini. Cukup ketik date, enter. Nah, ini sudah muncul tanggal hari ini. Lalu untuk membersihkan layar terminal, kita ketik clear, enter. Nah, ini sudah terhapus, sudah bersih layar terminalnya. Nomor 37, kita merestart komputer melalui terminal. Ini caranya, kita ketik sudo spasi reboot, enter. Akan diminta password, enter. Nah, ini sudah melakukan proses restart. Lalu kita login. Nah, proses restart sudah selesai. Lalu nomor 38, bagaimana untuk mematikan komputer melalui terminal. Kita ketik sudo spasi shutdown, spasi minha spasi now, enter. Ini diminta password lagi. Nah, ini proses mematikan komputer sudah selesai. Part 2, instalasi paket Linux. Nomor 1, memilih sebuah paket aplikasi, lalu menginstalnya dengan menggunakan Synaptic Package Manager. Kita buka Synaptic Package Manager, lalu cari paket yang mau diinstal. Misalnya Firefox ya. Kita cari, nah ini. Misalnya ini. Lalu apply. Nah, ini proses download. Ini sudah menginstal software Firefox tadi. Setelah selesai menginstal, kita akan menjawab nomor 2, menjalankan aplikasi yang sudah diinstal tadi. Kita buka terminal. Lalu ketik Firefox. Nah, ini sudah terbuka Firefox tadi. Ini sudah. Nomor 3, kita menguninstall aplikasi Firefox tadi dengan menggunakan Synaptic Package Manager. Kita buka dulu Synaptic-nya, lalu kita cari yang mau kita uninstall. Ini tadi ya, yang Firefox. Nah, ini pilih yang complete removal.
lalu klik apply, lalu apply. Ini menunggu proses removing. Nah, ini sudah uninstall. Nomor 4, kita menggunakan konsol dan masuk sebagai root, lalu mengatur repository server mirror yang ada di Indonesia. Caranya, kita ke terminal, lalu masuk sebagai root, kita ketik sudo /su password. Nah, ini lalu kita ketik sudo spasi gedit spasi ketik etc /etc /apt/source .list. Enter. Lalu muncul ini. Lalu muncul box yang berisi repository server yang masih default. Lalu di sini kita disuruh untuk membackup repository tersebut. Kita simpan. Kita save as sebagai backup. Namanya diganti backup.list. Lalu save. Lalu kita mengubah isinya dengan server yang ada di Indonesia. Misal, server IPB. Kita terlebih dahulu mencari di Firefox repository Ubuntu nya IPB yang ada di IPB. Ini kita cari repository Ubuntu 10.10 IPB. Kita cari. Lalu kita pilih ini repository Ubuntu 10.10. Copy repository di sini, copy ke source list. Lalu kita simpan, kita buka terminal. Terminal kita ketik sudo spasi apt mg spasi update. Ini untuk mengaktifkan server yang telah kita masang tadi. Nah, ini dia berjalan, masih diproses. Nah, ini sudah selesai.